Seruling Sakti Sembunyi. Sudah menyaksikan mantra gerak tidak ada investor luar yang tertarik. Sudah investor dalam negeri yang akan media massa mau membantu Jokowi juga hanya aset-aset bagus. Komitmen mereka cuma 20 triliun, itu tentu tidak ada sekaligus ya. Besar kemungkinan hanya simbolik saja. Setelah Jokowi tidak berkuasa, ada lagi program untuk meneruskan kompetisi karena DKI pasti mangga dan bisa kita dululah. Saya sudah menyaksikan mantra gerak tidak ada investor luar yang tertarik. Sudah investor dalam negeri yang akan media massa mau membantu Jokowi juga hanya aset-aset bagus. Komitmen mereka cuma 20 triliun, itu tentu tidak ada sekaligus ya. Besar kemungkinan hanya simbolik saja. Setelah Jokowi tidak berkuasa, ada lagi program untuk meneruskan kompetisi karena DKI pasti mangga dan bisa kita dululah. Saya sudah menyaksikan mantra gerak tidak ada investor luar yang tertarik. Sudah investor dalam negeri yang akan media massa mau membantu Jokowi juga hanya aset-aset bagus. Komitmen mereka cuma 20 triliun, itu tentu tidak ada sekaligus ya. Besar kemungkinan hanya simbolik saja. Setelah Jokowi tidak berkuasa, ada lagi program untuk meneruskan kompetisi karena DKI pasti mangga dan bisa kita dululah. Saya sudah menyaksikan mantra gerak tidak ada investor luar yang tertarik. Sudah investor dalam negeri yang akan media massa mau membantu Jokowi juga hanya aset-aset bagus. Komitmen mereka cuma 20 triliun, itu tentu tidak ada sekaligus ya. Besar kemungkinan hanya simbolik saja. Setelah Jokowi tidak berkuasa, ada lagi program untuk meneruskan kompetisi karena DKI pasti mangga dan curiga jangan-jangan Jokowi mengidap penyakit psikopati ya. Saya kira sudah pernah saya sampaikan, jangan-jangan Pak Jokowi ini kejangkitan atau menderita penyakit psikopati. Dia sejatinya seorang psikopat. Ketua MPR Profesor Dr. Amin Rais adalah penipu. Dan ciri-ciri psikopat hampir semuanya dimiliki Jokowi. Baca misalnya artikel panjang 11 halaman yang dirilis oleh kanal Very Well Mind yang di-updated pada 17 Juni kemarin tahun ini. Jamu senggol modot, disenggol langsung nyengak-nyengak di wonten. Ini ke 52 kalinya saya bicara di muka umum, tak tunggu nih bener gak ini. Jadi ciri-ciri psikopat adalah pertama menderita narsisisme. Jadi narsisisme itu penyakit mental di mana penderitanya secara eksesif berlebihan mengagumi dirinya sendiri. Yang menentukan benar tidaknya pengadilan, saya tunggu berani tidak membawa saya ke pengadilan. Sampai hari ini tidak berani. Jadi orang Jawa mungkin bilang aku kok gitu. Artinya merasa dirinya sudah top markotop. Aku punya legacy. Aku pindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Piye? Bojomu cek penak? Ya isih to. Oh ya. Isih. Tenane cek penak? Isih. Karo aku penak.
Mengapa saya berani mengatakan demikian? 2 bulan sebelum saya dipilih menjadi presiden, Amin Rais ditemani oleh Fuad Bawazir dan Al Hilal Hamdi naik helikopter ke pesantren Buntet Astana Japura di Cirebon. Nah, siapa berani menantang keputusanku akan aku hajar. Kira-kira begitu. Kayaknya memang pelongo-pelongo dan kelemak-kelemek, tetapi dalam dirinya ada ambisi psikopat. Di sana berkumpul 60 orang kiai besar-besar didatangkan oleh Amin Rais, dan dia meminta kepada para ulama itu melalui kata-kata kepada Kiai Abdullah Abbas, pengasuh pondok pesantren tersebut. Kedua, ciri yang berikutnya adalah lack of guilt, tidak pernah merasa salah. Kalau ada yang menunjukkan kesalahan malah dimusuhi, dirancang bagaimana menelikung orang yang berani mengkritik sang psikopat. Lantas yang ketiga, impulsivity. Ya. Jadi seorang psikopat punya kebiasaan terlalu sering berbuat dulu, akibatnya dipikir belakangan. Jadi pukul dulu, urusan belakang. Kira-kira lo ya, Mbok Gus Dur itu disuruh jadi calon presiden. Kiainya jawab, nanti dalam 2 bulan sampean lengserkan. Lalu dia katakan, seorang psikopat bisa jadi omongannya, kedengarannya bagus, misalnya ojo kesusu, ojo gerusa-gerusu, tapi kenyataannya jauh berbeda. Lagi-lagi impian megalomaniakku, itu Jokowi, ya, impian psikopatku, ya, Jokowi, yang bernama IKN harus terrealisasi secepat mungkin. Jadi tabrakan antara omongan dengan kemauan, ya. Mas, mboten ngersane pijet. Gak duit-duit kelas. Keempat, no empathy, tidak ada empati. Empati adalah kemampuan seseorang untuk membuat pengandaian. Misal, Allah tidak akan mungkin itu terjadi. Panjang lebar, ya memang enggak 2 bulan, 20 bulan kemudian. Ya. hanya ketika melihat kemiskinan bangsa yang meluas, orang yang normal bisa ikut merasakan seperti apa penderitaan hidup yang dialami orang miskin. Sebaliknya, seorang psikopat hanya memikir nasib dan kehidupan dirinya sendiri, kehidupan keluarganya sendiri, maka si psikopat itu akan bilang orang lain, who cares, peduli amat. Jamu senggol motot disenggol langsung nengak di wonten. Kelima, anti-social behavior, anti-social behavior, perilaku yang bersifat antisosial dalam arti fokus perhatiannya sehari semalam adalah kehidupan keluarganya sendiri. Sementara Artinya apa? Dia melanggar sumpahnya sendiri, janjinya sendiri. Lah orang melanggar sumpah atau janji itu kan penipu toh? Itu. Piye? Bojomu cek penak? Ya isih to. Oh ya. Isih. Tenane cek penak? Isih. Karo aku penak. orang lain dianggap sudah punya nasib masing-masing. Jadi kalau bagian besar masyarakat hidup menderita, menurut si psikopat tadi, memang takdirnya mereka itu menderita. Jadi mana ada orang dapat melawan takdir. Itulah kurang lebih cara berpikir dan cara berperilaku seorang psikopat. Mas, mboten ngersane pijet.
Tak duit-duit kelas. Saudaraku sebangsa setanah air, bagi kita yang insya Allah masih normal, kita tidak bisa memahami sudah begitu larut IKN pasti mangkrak karena tidak menjadi agenda utama Presiden terpilih Pak Prabowo. Jokowi pekan depan mau melakukan 5 groundbreaking buat 5 perusahaan untuk PT Bank Sentral Asia BCA, Intiland, Indo Grosir, LGE perusahaan Korea Selatan, dan Swiss Bell Hotel Internasional. Nah, perusahaan-perusahaan itu saya yakin hanya melakukan iklan gratis. Mustahil mereka tidak tahu bahwa IKN akan dimangkrakkan oleh Presiden terpilih, Presiden Prabowo Subianto. Jadi kalau Jokowi akan datang ke IKN pekan depan dalam rangka memenuhi hobi menikmati groundbreaking dan groundbreakingnya, ya sumonggo, biar jadi dagelan nasional. Tetapi bukan dagelan lucu, namun dagelan pilu. Seruling sakit sembunyi. Nah, mari kita terus perhatikan dagelan pilu apalagi yang akan dipertontonkan Joko Widodo. Apa yang bakal terjadi, kita harus terus memohon kepada Allah SWT kiranya bangsa besar, bangsa Indonesia senantiasa ditunjukkan ke arah yang benar. Nah, apakah Jokowi akan berakhir hidup di balik jeruji besi, itu merupakan rahasia ilahi. Jadi kalau saya melihat betapa kezaliman Pak Jokowi, rezimnya ya, itu kepada puluhan juta buruh kita, dia paksakan ya, undang-undang cipta kerja ya, yang jelas-jelas menguntungkan asing, merugikan bangsa sendiri. Kemudian juga bagaimana dia terus saja impor beras habis-habisan ya. Sehingga petani kita itu juga mendapat kedzaliman ya. Jadi baik petani yang jumlahnya puluhan juta, buruh puluhan juta itu menjadi madlumin ya, menjadi orang yang tersakiti, terzalimi ya. Jamu senggol motot, disenggol langsung nyangak di wonten. Nah, ini saya ingatkan Mas Jokowi ya, dalam hadis Sahih Bukhari Muslim itu Rasul Muhammad SAW pernah bersabda, wattaqi da'watal madlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab ya. Jadi takutlah kepada doa orang-orang yang terzalimi, sesungguhnya antara doanya tadi orang terzalimi tadi dengan Allah SWT tidak ada hijab, tidak ada yang memisahkan, dia langsung ke Allah yang maha besar. Nah, jadi ini pesan saya, semua belum terlambat. Kalau Anda kemudian siapa tahu bisikan hati nurani Anda itu membisiki Anda ya, Bung Jokowi ya. Piye? Bojomu cek penak? Ya isih to. Oh ya. Isih. Tenane cek penak? Isih. Karo aku penak. Nah, Anda betul-betul mohon maaf kepada Allah ya. Kemudian juga lantas menyadari kesalahannya, minta maaf ya kepada bangsa Indonesia. Mudah-mudahan masih ada jalan keselamatan yang akan Anda nikmati sekeluarga. Tapi kalau tidak, jalan kebinasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ketua MPR Profesor Dr. Amin Rais adalah penipu. Ini ke 52 kalinya saya bicara di muka umum. Tak tunggu nih, bener gak ini? Yang menentukan benar tidaknya pengadilan. Saya tunggu, berani tidak membawa saya ke pengadilan? Sampai hari ini tidak berani. Mengapa saya berani mengatakan demikian? 2 bulan sebelum saya dipilih menjadi presiden, Amin Rais ditemani oleh Fuad Bawazir dan Al-Hilal Hamdi naik helikopter ke pesantren Buntet Astana Japura di Cirebon. Di sana berkumpul 60 orang kiai besar-besar didatangkan oleh Amin Rais, dan dia meminta kepada para ulama itu melalui kata-kata kepada Kiai Abdullah Abbas, pengasuh pondok pesantren tersebut, Kiai, kira-kira lo ya, Mbok Gus Dur itu disuruh jadi calon presiden. Kiainya jawab, nanti dalam 2 bulan sampean lengserkan. Lalu dia katakan, wallahi tidak akan mungkin itu terjadi. Panjang lebar, ya memang enggak 2 bulan, 20 bulan kemudian. Nah, artinya apa? Dia melanggar sumpahnya sendiri, janjinya sendiri. Lah orang melanggar sumpah atau janji itu kan penipu toh. Terima kasih buat teman-teman sudah nonton video ini dari awal sampai akhir, yang mana video parodi lucu yang sangat kocak Amin Rais ya. Jadi Amin Rais ini dibuat parodi lucu sama netizen ya, dan juga di situ ada mama yang ikut diparodikan sama netizen ya. Ada juga ceramah Gus Dur yang mengatakan Amin Rais itu penipu gitu ya teman-teman. Jadi Gus Dur itu mengatakan yang ke-52 kalinya ya. Jadi kata Gus Dur, yang benar siapa ya, sampai sekarang tak tunggu, tidak ada jawaban. Karena pada saat itu yang mengajak Gus Dur untuk jadi presiden adalah Amin Rais gitu ya teman-teman. Dan video lucu ini tujuannya untuk menghibur para pemirsa dimanapun Anda berada. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan buat teman-teman, apabila mempunyai kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.